Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pekerjaan kami yang dari perekonomian Indonesia. Nama-nama kelompok berikut adalah: yang pertama ada Kelvin 2110417330, Wilda 2110417340, Reni Ernawati 2110417343, Julianto 2110417315. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia saat ini sedang lemah dikarenakan mewabahnya virus COVID-19. Virus COVID-19 memiliki dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dampak pada pandemi COVID-19 menekan ekonomi, stabilitas harga di pasar dan daya beli masyarakat di kota atau di desa saat ini sedang kesulitan untuk mendapatkan barang seperti kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini dikarenakan kenaikan bahan pokok yang melonjak tinggi dan ada beberapa juga masyarakat yang tetap menjalankan rutinitasnya dengan memanfaatkan sumber daya alam yang memadai dan dapat mengatasi masalahnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari masyarakat seperti kebutuhan pokok, sembako tidak bisa didapatkan secara sendiri, tetapi masyarakat harus mencari atau membeli barang yang dibutuhkan di pedagang sembako berjalan seperti pasar, di mana masyarakat dapat memenuhi dan membeli kebutuhan sandang dan pangan yang sudah disediakan di pasar. Peranan pedagang di dalam pasar tradisional. Di setiap pasar tradisional memiliki peran yang cukup penting dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti pedagang sembako karena menjual berbagai kebutuhan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pentingnya sembako sebagai kebutuhan masyarakat di Indonesia, maka tingkat harga sembako mudah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi ekonomi seperti inflasi, tingkat upah yang dimana akan mempengaruhi pendapatan pedagang sembako itu sendiri. Pasar tradisional. Pasar tradisional selalu menjadi indikator nasional dan stabilitas pangan seperti sembako. Pasar tradisional memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan pendapatan penyerapan tenaga kerja. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya dalam peningkatan daya saing pasar tradisional demi menjaga keberadaan pasar tradisional yang ada di Indonesia. Kelemahan dari pasar tradisional yaitu ciri khas tempat yang kotor dan berbau. Hal ini menjadi suatu permasalahan yang sering dihadapi oleh calon pembeli dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski pasar tradisional memiliki kelemahan, akan tetapi pasar tradisional memiliki potensi kelebihan yang cukup memadai seperti tawar-menawar dan keakraban antara pedagang dan pembeli yang tidak dimiliki oleh pasar modern. Pendapatan nasional. Satu, pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional mencerminkan terjadinya alokasi yang efisien secara makro yang merupakan nilai output nasional yang dihasilkan oleh sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. 2. Komponen pendapatan nasional. Secara umum, komponen pendapatan nasional terdiri atas produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan siap dibelanjakan, pendapatan per kapita. Perkenalkan, nama saya Reni Ernawati dengan NIM 21104171343. Saya akan membacakan bagian pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian satu negara secara berkeseimbangan menuju keadaan yang lebih baik dan dari waktu sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kepastian produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. 2. Pengukuran pertumbuhan ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan apabila output ekonomi yang dicapai sekarang lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya. Pertumbuhan tercapai bila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang
hasilkan dalam perekonomian suatu negara pertumbuhan besar dari waktu-waktu sebelumnya. Perkembangan ekonomi Indonesia. Jika dilihat dari perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 1998, semua orang pasti tahu bahwa ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan akibat serangan ekonomi dari berbagai macam pihak. Namun hal itu yang kemudian membuat orang kembali berpikir untuk meningkatkan taraf ekonomi Indonesia agar lebih baik dan kembali meningkatkan seperti beberapa tahun sebelumnya. Tahun 2015 perkembangan Indonesia juga dinilai baik dalam beberapa sisi. Akan tetapi di sisi yang lain, perkembangan Indonesia dinilai kurang memuaskan apabila dinilai secara global dibandingkan dengan negara-negara lain. Dalam perkembangannya, Indonesia memang dinilai lebih baik. Rata-rata pertumbuhan ekonominya tergolong stabil dan taraf. Ekonominya naik walaupun sedikit demi sedikit dibandingkan dengan beberapa negara lainnya yang mengalami krisis keuangan yang cukup parah. Sedangkan dilihat dari beberapa sisi lainnya seperti dari sisi mata uang, devisa dan juga nilai investasi memang belum cukup memuaskan. Di awal tahun 2016, Indonesia masih mempunyai banyak sekali tugas yang masih belum terselesaikan seperti memperbaiki nilai suku bunga dan juga memperbaiki nilai struktur rupiah. Yang menjadi angin segar tahun ini adalah pemerintah kali ini tengah berupaya memperbaiki berbagai macam infrastruktur guna memperlancar program terbarunya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan 10 macam destinasi wisata yang ada di Indonesia menjadi bertaraf di internasional. Mungkin sekian dan terima kasih.